Hentikan tindakan rakyatmu, Kilura. Mengapa? Biarkan mereka melampiaskan amarah. Sudah banyak anggota keluarga mereka yang terbunuh oleh Kebu Gatra. Sudah banyak harta mereka yang ludes dirampas oleh perampok itu. Kalau dia sudah berani membuat orang menderita, maka dia harus berani menerima penderitaan. Saya bisa mengerti perasaan Kilura. Tapi dia sudah menyerah. Artinya dia sudah siap untuk diadili. Tapi bukan... Seharusnya kita menangani orang yang kita curigai. Siasat Pak Lurah benar-benar jitu. Angkat dia, masukkan ke gandok belakang. Kunci pintunya rapat-rapat. Sebaiknya diikat Pak Lurah. Kalau lepas berbahaya. Harus. Dirantai. Ayo angkat. Baik, ayo angkat. Ambil semua kerbau dan kudanya. Cepat! Bangun! Ayo bangun! Ayo, bangun! Ayo bangun! Bangun! Kenapa saya diikat? Pak Lurah! Terpaksa kami lakukan. Untuk menjaga keamanan desa Kelambu. Sementara waktu, kau ditahan. Sampai dapat membuktikan bahwa kehadiranmu di desa ini tidak ada hubungannya dengan perampok Kebu Gatra. Jadi kalian mencurigai aku sebagai anggota perampok? Ya, desa kami sering diserbu rampok. Mereka membunuh penduduk dan membakar rumah. Itu sebabnya kami mencurigai setiap pendatang di desa ini. Masih untung hanya kecubung wulung yang kububuhkan pada minumanmu. Aku tidak tahu semua itu. Aku sudah bilang bahwa aku baru turun gunung dari lereng Gunung Rogo Jembangan. Tidak usah berbelit-belit. Jawab dengan jujur. Apa kau mata-mata Kebu Gatra? Aku tidak mau jawab. Tapi kalau kau minta bantuanku untuk menangkap Kebu Gatra, aku sanggup. Panas! 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 Mempertahankan harta milik kita. Wajib hukumnya. Kita lawan mereka. Tidak usah takut. Mati cuma sekali. Dan dia pasti datang kalau sudah waktunya datang. Ya,
Kau yang mau melawan Kebogatra? Bagus. Hentikan tindakan rakyatmu, Kilurah. Mengapa? Biarkan mereka melampiaskan amarah. Sudah banyak anggota keluarga mereka yang terbunuh oleh Kebogatra. Sudah banyak harta mereka yang ludes dirampas oleh perampok itu. Kalau dia sudah berani membuat orang menderita, maka dia harus berani menerima penderitaan. Saya bisa mengerti perasaan Kilurah. Tapi dia sudah menyerah. Artinya dia sudah siap untuk diadili. Tapi bukan oleh cara kita. Saya juga muak dengan orang macam Kebogatra. Kalau kita tidak suka dengan tindakannya, kenapa kita harus berbuat seperti dia? Hentikan Kilurah. Dia harus diadili. Hentikan Kilurah! Kilurah harus menghentikan mereka. Hei, berhenti! Berhenti! Mengapa Kakang lakukan? Kakang sama kejamnya dengan Kebogatra. Ini hukum alam. Karma. Dan mereka tidak lebih baik dari ketuanya. Mereka manusia berhati binatang. Yang harus dihukum secara binatang. Kita harus menghukum mereka dengan hukum manusia. Serahkan mereka pada Sultan Pajang untuk diadili. Kakang Mondosio, tunggu! Kakang Mondosio! Tunggu! Kakang Mondosio! Aku membawa surat dari guru untuk Kakang. Kepala batu. Kakang Mondosio! Kakang Mondosio! Jangan-jangan guru sakit. Kakang Mondosio! Aku akan terus mencarimu. Sampai surat ini ada di tanganmu. Kau akan celaka kalau bohong, Kundalini. Kakang Mondosio. Berhenti! Tunjukkan dulu surat itu. Mondosio, anakku. Apa yang ku khawatirkan tentang dirimu akhirnya terjadi juga. Tapi sudahlah, aku tidak ingin dikatakan sebagai orang tua yang suka mengekang anak. Selama ini, aku seolah-olah membatasi kebebasan. Itu karena aku sangat menyayangimu. Aku tidak ingin kau mendapat bencana. Aku ingin kau tetap selamat, anakku. Mondosio, aku tahu saat ini hatimu sedang gelap. Kau terombang-ambing oleh perasaan. Karena kamu sedang kasmaran dengan seorang wanita yang sebenarnya kamu belum begitu mengenalnya. Mondosio, aku ingin bicara tentang perjodohan manusia untuk pertimbangan. Ada dua macam perjodohan. Pertama adalah perjodohan kayu dan bumi. Kayu lambang lelaki, dan bumi lambang wanita. Perjodohan ini adalah sebaik-baik perjodohan. Keduanya memiliki watak tinggi. Keduanya tidak mempunyai perangai merusak. Dan keduanya dapat saling mengisi. Jika sepasang manusia menjalani perjodohan ini, maka hidup mereka akan tenang, tentram, dan bahagia untuk selama-lamanya.
Yang kedua adalah perjodohan air dan api. Air lambang lelaki, dan api lambang wanita. Dalam perjodohan seperti ini, kehidupan mereka tidak akan bahagia. Mereka akan selalu dilanda kemelut. Sebab keduanya mempunyai watak yang bertentangan. Air akan kering dihisap panasnya api, sementara api akan padam disiram air. Sungguh malang nasib dua orang manusia yang terpaksa menjalani perjodohan macam ini. Rumah tangga yang tadinya mereka dambakan menjadi surga, ternyata hanya neraka dunia yang menyiksa batin dan perasaan sepanjang hidup. Itulah sebabnya mengapa orang tua sangat menganggap penting melihat watak calon menantunya. Mondosio, anakku. Aku tidak tahu wanita seperti apa Nyai Basinga yang sangat kau dambakan menjadi istrimu itu. Tapi ingat pesanku ini. Coba kau perhatikan. Jika dia mempunyai noda hitam di bawah pusarnya, jangan kau teruskan niatmu. Ini demi kebahagiaan hidupmu, juga kebahagiaan wanita yang kau cintai itu. Nah, Mondosio, selamat jalan anakku. Dunia yang akan kamu tapaki penuh dengan hal-hal yang sulit untuk dimengerti. Kusampaikan nasihat ini hanya untuk kebahagiaan hidupmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat-Nya padamu dan pada kita semua. Amin. Dari orang yang setulusnya mencintaimu. Ayahmu, Surodipo. Guru sangat sedih sekali ketika menulis surat itu. Sejak kepergian Kakang, dia tidak makan, berpuasa. Ada yang selalu berkecamuk dalam hatiku, yang orang lain tidak akan bisa mengerti. Rasanya aku ingin sekali terbang ke Padepokan dan menangis di pangkuan guru, di pangkuan ayahku. Tapi aku tak bisa. Ada satu ketakutan yang tidak aku tahu, yang menyuruhku menyusuri jalan ini. Nyai Basinga. Iya. Kakang Mondosio, begitu berhargakah Nyai Basinga dibanding dengan ayahmu, gurumu? Iya. Gila, padahal kau belum mengenal siapa dia. Apakah dia perempuan baik-baik atau mungkin dia seorang pelacur? Bajingan kamu. Kurobek mulutmu kalau berani sekali lagi menghina Basinga. Aku bosan dengan segala pikiran ngawur Kakang. Kenapa perempuan macam Basinga lebih penting daripada seorang guru yang telah menolong Kakang dari penderitaan? Diam kamu, itu urusanku. Tidak, sebab sikap Kakang Keblinger itu telah menyebabkan guru menderita. Tidak adil seorang perempuan yang baru dikenal sekali harus mengalahkan seorang yang telah memeliharamu dengan kasih sayang, Kakang. Diam! Kakang benar-benar manusia yang tidak tahu balas budi. Diam! Diam! Baik, rupanya kamu memang tidak pantas menjadi kakak seperguruanku. Ayo Kakang, jangan kamu pikir hanya kamu laki-laki di jagat ini. Bagus, ini lebih kusukai. Hah.